Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Gifar Abdallah. Selamat datang di channel saya. Di episode perdana ini, yang cukup niat ini, ini akhirnya baru merasakan secara serius mesti on cam depan kamera. Karena seringnya justru di belakang kamera, ngarahin pemain, mengatur adegan, ternyata gak gampang ya. Oke, di episode perdana ini saya mau bahas soal apa? Mau bahas cangkang keong, teman-teman. Apa coba ya hubungannya? Jadi gini, saya mau bilang kalau konten itu bukan cangkang keong. Apa hubungannya? Kita coba recall dulu deh, atau kita inget lagi zaman kita masih kanak-kanak. Kalau waktu itu saya zaman SD suka mainin keong yang kita kasih hah dia keluar tuh dari cangkangnya, dari rumahnya ya, terus gerak. Si keong ini nempatin rumahnya kan, yang kita bilang cangkang itu. Dari satu rumah, dari satu cangkang, dia bisa pindah ke cangkang yang lain. Kalau ukurannya si keong makin besar, tentu dia bakal keluar kan dari cangkangnya. Gak mungkin terus ngedon tuh di situ. Ada juga keong yang lain akhirnya ngisi rumahnya yang memang seukuran atau sesuai sama bentuk tubuh si keong. Jadi si keong dari rumahnya pasti cari tempat yang memang lebih pas sama dia. Disitulah dia hidup, tapi nggak terus selamanya akan ada di cangkang atau di rumahnya itu. Nah, saya bilang kalau konten itu sebetulnya bukan cangkang, itu jelas. Konten itu adalah si keong. Sebelah mana filosofinya? Artinya, konten kita sebagai keong tentu aja nggak terpaku di satu rumah, nggak terpaku di satu cangkang. Kita nggak selamanya hidup di satu cangkang. Saat memang konten kita berkembang atau konten kita tumbuh lebih besar, mungkin cangkang yang kita tempati sekarang udah nggak cocok. Makanya si keong akan mencari rumah yang baru, alias si konten pasti mencari tempat yang baru. Dalam pemikiran saya sih, konten versus platform. Yang mana platform yang kita ketahui sekarang di sosial media ada beragam ya. Contohnya aja lah, untuk konten video seperti ini kita punya platform YouTube. Dan mulai hype sekarang ada TikTok. Sebelumnya ada Vine ya bacanya ya, Vine. Ada Vine atau Vine yang durasinya juga terbatas di situ. Itu isinya atau kontennya adalah konten video. YouTube, TikTok, atau platform apapun yang nanti muncul, perlu kita sadari dari awal itu hanya cangkang. Itu cuma rumah yang mungkin sementara kita tempati. Beberapa waktu lalu ada konten kreator, YouTuber cukup terkenal. Dia salah satu pelopor di per-YouTuban Indonesia, Skinny Indonesian 24. Di satu sisi saya salut sama mereka. Dia akhirnya menyadari bahwa YouTube ini bukan cangkang atau rumah yang selamanya dia mesti tempatin. Dia pamit dari YouTube. Dia mutusin tahun depan katanya udah pensiun atau mengakhiri kiprah dia di YouTube. Entahlah dia akan berkiprah kemana lagi. Terkait kontennya terhadap Skinny Indonesian 24, saya kira itu sebuah keputusan berani. Dan sebagai prinsip awal bahwa kita menyadari konten itu bukan cangkang, apa yang dilakukan Skinny Indonesian 24 itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia nggak mau terjebak sama si rumah YouTube ini atau si cangkang YouTube ini. Iyalah, mereka ngawalin per-YouTuban Indonesia bersama teman-teman yang lain. Sebut aja ada Chandra Liao, Raditya Dika, Agung Hapsah, dan teman-teman yang lain. Di saat YouTube belum menerapkan AdSense. Kemudian AdSense dihadirkan karena memang itu kompensasi yang logis. Konten kreator mendapatkan bagian karena YouTube menjadi platform yang berbayar. Dia menyediakan begitu banyak space selain di platformnya,
juga di konten video yang diupload oleh teman-teman konten kreator. Tentu aja kan dapat bagiannya itu adalah sesuatu yang fair. Namun dengan sistem itu cangkangnya berubah. Rumahnya tidak seperti yang sebelumnya mereka tinggali. Maka wajar aja sih semacam Skinny Indonesian 24. Sebelumnya ada Reza Arab yang juga keluar dari YouTube alias pamit. Dia merasa bahwa YouTube ini bukan cangkangnya lagi. Dan kita, termasuk saya yang membuat konten video semacam ini, perlu menyadari dari awal bahwa jangan sampai kita terjebak di dalam cangkang. YouTube ini cangkang. Ya tergantung yang bikin cangkang ya, ataupun yang ngelola cangkang. Si YouTube-nya sendiri mau pakai aturan main atau rule of the game seperti apa ya terserah yang punya. Kita jangan sampai terjebak pada cangkangnya sehingga sampai lupa pada isinya atau si keongnya. Boleh jadi di cangkang YouTube ini kita mengeksplorasi sisi-sisi yang memang pas untuk cangkang ini, tapi kita jangan sampai terjebak hanya di cangkang. Sekali lagi, untuk pengembangan konten yang lain ataupun konten yang lebih besar, barangkali cangkang ini udah nggak cocok, YouTube udah nggak sesuai. Sebagai pembuat konten yang pasti akan berurusan dengan platform, kita perlu sadarin sih, di setiap platform, di setiap cangkang itu ada aturan mainnya. Ya kita tetap perhitungkan itu, apa yang menjadi algoritma, kemudian SEO, terus juga bagaimana videonya populer. Kita di situ adaptasi, karena nggak mungkin cangkang yang kita datangi atau cangkang yang kita pilih jadi rumah itu akan pas dengan karakteristik kita, akan pas dengan konten kita. Di situ perlu adaptasi. Mungkin agak nyerong dikit deh badan kita, ibaratnya keong ya, masuk ke cangkang, biar memang pas. Aturan mainnya udah jelas, si cangkang YouTube ini seperti apa, ya tinggal sesuaikan aja gerak-gerik badan kita biar memang cocok juga di cangkang ini. Memang Skinny Indonesian 24 yang memang punya isu yang ingin dibicarakan, punya idealisme, di platform yang bisa dibilang adalah editorial platform seperti YouTube, karena memang disinilah kita membuat konten secara gratis tanpa perlu bayar, hanya memang konsekuensinya adalah ada iklannya gitu. Kalau dia memang bisa beradaptasi atau mau beradaptasi, kayaknya kalau bikin konten di YouTube gak mesti seniat itu barangkali. Gak perlu seniat apa yang biasa mereka bikin. Karena kita bisa lihat ya, apa yang dibikin sama Skinny Indonesian 24 sama para pembuat konten kreator di YouTube di awal mulanya, itu kan niat-niat. Gak mungkin dikerjakan dengan waktu yang singkat. Ada yang akhirnya bisa upload kontennya sebulan sekali, paling cepat juga mungkin seminggu sekali. Sementara aturan main si cangkang YouTube ini yang sangat akan diperhatikan dan juga direkomendasikan adalah yang memang terupload setiap hari. Di satu sisi saya salut sama Skinny Indonesian 24, di sisi yang lain kok yang nggak adaptasi aja sama aturan mainnya. Kalaupun memang mereka mau memanfaatkan cangkang YouTube ini, ya nggak seniat bikin apa yang biasa mereka bikin sih. Yaitu balik lagi ke idealismenya. Justru saya penasaran sama mereka yang akhirnya pamit dari YouTube, yang sudah berdedikasi sekian tahun dari sebelum ada duitnya si YouTube ini sampai memang sekarang menjanjikan secara penghasilan. Apa sebetulnya yang menjadi tujuan mereka membuat konten? Itu akan kita bahas berikutnya. Kita harus sadari di satu waktu bahwa konten kita akan melawan platformnya. Konten versus platform. Apakah kita bisa menyesuaikan atau justru kita sudah menganggap sudah tidak ada kecocokan? Karena tubuh kita atau konten kita yang sudah berkembang, membesar, sehingga tidak cocok lagi di platformnya, kita bisa beralih platform yang lain karena itu yang kita besarkan, bukan si rumah atau cangkangnya. Atau di kasus yang lain, cangkangnya sendiri yang sudah berubah. Apakah faktor lingkungan? Apakah faktor eksternal yang lain seperti faktor bisnis?
Mungkin awalnya cangkangnya sih gak ada lubangnya, ibaratnya nih ya kalau keong. Kemudian jadi ada lubangnya yang bikin kita dingin di dalam rumah itu. Bagi keong yang lain mungkin aman-aman aja. Tapi bagi kita yang punya idealisme pengen rumah yang hangat, ya kan nggak cocok ya. Oke, kayaknya terlalu banyak omongan soal keong. Yang pasti bahwa platform itu akan selalu berganti. Beberapa tahun sebelumnya ada Vine yang masih menjadi pilihan untuk membuat konten cuma belasan detik. Sekarang berkembang. YouTube punya pesaing, ada TikTok, dan banyak orang, apalagi konten kreator yang mulai melirik dan juga membuat konten di sana. Toh sebetulnya prinsipnya adalah kita membuat video seperti apa yang kita bisa, apa yang kita mau, atau mengikuti seperti apa rumahnya. Kira-kira dengan pola pikir itu, kita tidak terbawa terhadap cangkang. Kalaupun misalnya YouTube sekarang aturan mainnya lebih mengedepankan algoritma, sebisa mungkin durasinya di atas 10 menit dan juga frekuensinya rutin, sering, dan konsisten, ya kita bisa aja beradaptasi dengan aturan main cangkang itu. Kita bisa membuat konten yang menyesuaikan dengan cangkang, konten yang menyesuaikan dengan platform, sehingga kita berkompromi terhadap platform. Sekali lagi, apakah soal kemasan video, editing yang apik, cahaya yang mentereng, kamera yang proper, itu adalah isinya? Boleh jadi itu pun cangkangnya. Kita harus ingat terhadap substansinya, isinya. Sehingga saat ada penyesuaian terhadap satu platform, kayaknya kalau satu konten ini dikerjain terlalu niat, editingnya apik, bahkan epic, kolosal, yang ngerjainnya paling bisa jadi sebulan satu. Kalau ujungnya ke YouTube, buat apa sebenarnya? Apakah penting soal teknisnya itu, editingnya itu, lampu yang proper, lighting yang mentereng? Akhirnya balik lagi ke substansinya. Karena hal-hal teknis itu boleh jadi hanya kemasannya aja. Kita nggak terjebak ke platformnya, kita terjebak terhadap teknisnya. Itu yang saya rasakan. Dan saya lihat bahwa YouTube ini sudah beralih. Ada yang beranggapan quantity above quality. Tapi buat saya tetap bahwa quantity atau kuantitas itu yang dikedepankan sama si platform ini, kita kemas konten kita yang bisa menyesuaikan dengan maunya si platform ini. Yang penting esensi atau substansi yang mau kita angkat gak hilang. Contohnya, prinsipnya saya ingin di channel ini adalah berbagi. Berbagi bagaimana pengalaman membuat konten. Apakah saya perlu memberikan pengalaman itu dengan membuat video yang luar biasa editingnya, cut-to-cutnya, ceritanya, pemainnya banyak? Toh platformnya YouTube. Yang dikedepankan adalah banyaknya, sehingga ya saya pegang terhadap substansinya. Saya berbagi, cukup dengan ngomong kayak begini. Yang ternyata gak gampang sama sekali, saudara-saudaraku. Gitu. Nah, terhadap Skinny Indonesia 24, makanya di satu sisi saya salut sama mereka terhadap sikap mereka. Mereka memposisikan sebagai keong yang nggak mau keracunan. Keong racun di cangkangnya sendiri, dia memilih cangkang yang lain, mungkin dia mendapatkan platform yang lain. Di sisi yang lain, dia terlalu menempatkan kemasan di atas segalanya barangkali. Toh dengan mengedepankan substansinya yang dikemas secara lebih kompromis, yang bisa dieksekusi lebih mudah dan juga kuantitasnya lebih banyak, kenapa enggak itu dibikin? Sekali lagi itu pilihan aja sih. Sebagai pembuat konten yang baru, kita harus sadari dulu itu. Biar apa?
biar kita nggak kejebak juga. Mau bikin konten YouTube nih, ngeliat trending topik, bikinnya prank, bikinnya ngusilin orang, bikinnya sensasi atau pamer kekayaan. Itu yang rame misalkan. Dengan pola pikir ya udah saya yang penting bisa ikut rame juga, ngikutin pola yang sama. Ya pada akhirnya kamu jadi keong yang ngikutin rumah. Kamu jadi keong yang ngikutin cangkangnya. Padahal prinsipnya adalah dengan menyadari dulu seperti apa diri kita. Biar memang nggak kebawa sama si cangkangnya. Karena cangkang ini suatu waktu bisa sudah nggak cocok, bisa jadi rusak, atau bisa jadi hilang. Ingat nggak? Waktu ada satu media sosial namanya Pet. Tahu ya? Kabarnya sekian persen ada sahamnya Bakri tuh di situ. Sekilas info. Ada tuh. Saya bikin konten menghadirkan diskusi yang menarik di komentar-komentarnya. Justru si platformnya hilang. Wah, anjrit gitu. Konten kita ikut almarhum sama si platformnya. Siapa yang tahu YouTube akan ada selamanya. Yang jelas, sebagai pembuat konten kita punya target. Di YouTube ini, apa kejaran kita? Apa target kita? Saat kita menyadari bahwa kejaran kita atau target kita sudah terpenuhi, mungkin sudah saatnya kita cari platform yang lain. Atau kita bisa juga berkembang biak. Di platform ini kita menggunakan konsep atau kemasan konten yang sesuai dengan platformnya. Cepat, banyak, konsisten. Dan di platform yang lain kita bisa kedepankan yang berkualitas. Nah, pernah dalam satu situasi di tahun 2015 saya cuma melihat editor saya sedang melihat YouTube. Di situ para YouTuber menunjukkan kreasi videonya. Salah satunya ada lagu kolaborasi antara para YouTuber yang di situ ada Reza Arab, Skinny Indonesia 24, Chandra Leo, dan teman-teman yang lain yang nyanyi YouTube lebih dari TV, boom boom. Saya di belakang komputer saya di kantor ngelihat video itu dari komputer editor saya cuma bisa ketawa doang. Edun pada bikin YouTube ya 2015, di mana saya bikin konten yang memang lebih jelas pemasukannya saat itu. Saya bikin konten buat klien, mereka memilih untuk bikin konten video di YouTube dengan kreasinya. Itu jadi pilihan. Kemudian sekarang YouTube juga jadi salah satu keran penghasilan. Kita jangan sampai lupa apa yang kita cari. Karena toh kalau hanya mencari penghasilan, itu nggak jamin dan nggak tentu. Banyak yang menyarankan justru kita jangan mengandalkan AdSense. Kalau kita ngikutin AdSense atau terjebak pada hitungan AdSense, yang mungkin nggak seberapa itu, ya bisa jadi kita kejebak sama cangkang ini, sama platform ini. Kita tetapkan dulu apa yang jadi tujuan kita, kita mengerti dulu bagaimana aturan main si platform ini. Dengan cangkangnya seperti ini, platform YouTube yang gede ini, bermiliar-miliar orang kayaknya ada di sini, bikin segala macam konten, mulai dari mancing ikan sampai mancing keributan itu ada. Sudah banyak jenis omongan dan juga jenis video yang dibikin. Kita harus punya jati diri, kita harus punya target, karena secara kemasan kita bisa sesuaikan selama memang itu sesuai dengan platformnya. Kalau udah nggak sesuai ya udah keluar aja. Untuk kesimpulannya, saya menilai bahwa kesadaran membuat konten harus di atas segalanya dibandingkan cangkangnya. Bahwa suatu saat kita pasti berkembang, bahkan kita harus berkembang, nggak cuma kejebak di platform YouTube ini. Padahal sayanya juga bikin konten YouTube. Oke, sekali lagi, apakah konten versus platform itu bisa diadukan? Menurut saya, konten itu harus diadaptasikan
berdasarkan platformnya. Jangan sampai terjebak. Jangan sampai kamu terjebak sehingga kamu jadi keong yang nggak berkembang. Hidup keong. Salam. Pokoknya tetapkan apa tujuan kamu bikin konten, targetkan pencapaiannya dan juga waktunya. Sampai kapan kamu bikin konten di YouTube dan kapan waktunya kamu mengembangkan di platform yang lain. Karena kalau nggak begitu, maka bersiaplah kamu akan terjebak di cangkang ini. Cangkang YouTube. Itu aja pembahasan pada episode perdana kali ini. Ketahuilah ini tidak mudah, saudara-saudaraku. Saya melakukan ini berkali-kali, banyak cut-to-cutnya. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Soal filosofi konten, kita perdalami lagi. Mudah-mudahan pembahasan kali ini ada manfaatnya buat kamu, sehingga kamu punya orientasi dalam membuat karya, dalam membuat konten, dan tidak terjebak ke dalam platform. Semangat terus buat berkarya, simak terus konten Givar Abdallah berikutnya. Oke, ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.